Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini aku bakalan sedikit mau membahas gitu ya tentang fitnah-fitnah yang beredar tentang Ustadz Yazid Jawas ya. Jadi banyak orang yang bilang bahwa Ustadz Yazid ini gampang untuk mengkafir-kafirkan orang. Sedangkan aku membeli bukunya ya teman-teman ya, Mulia di Atas Manhaj Salaf. Jadi di halaman ke-406 ya teman-teman ya, memang ini ada dikatakan daripada Ustadz Yazid ya. Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apabila saudaranya itu seperti yang ia katakan, maka ia telah kafir. Namun apabila tidak, maka akan kembali kepada yang menuduh. Jadi bahaya kita mengkafir-kafirkan orang, dan dari Rasulullah sendiri bilang bahwa kita tidak boleh gampang mengkafir-kafirkan orang. Kan nggak mungkin ya Ustadz Yazid nulis buku kayak begini bilang nggak boleh kita mengkafirkan orang, sedangkan katanya Ustadz Yazid mengkafirkan orang. Itu kan sudah real ya teman-teman ya, dari bukunya ini dikatakan tidak boleh ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita mempercayai orang-orang yang bilang bahwa Ustadz Yazid Jawas ini mudah mengkafirkan orang. Kemudian di bawahnya juga dikatakan, dan barang siapa yang menuduh kafir kepada seseorang atau mengatakan wahai musuh Allah, sedangkan orang tersebut tidak demikian, maka tuduhan tersebut berbalik kepada dirinya sendiri. Jadi di sini dikatakan pada zaman dulu yang biasa mengkafirkan adalah kaum Khawarij, dan pada zaman sekarang yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti Khawarij maksudnya ya. Dan pada abad ini dimulai dari buku Sayyid Qutb ya, kemudian diikuti oleh Jamaatul Hijrah wa Takfir, kemudian diikuti oleh para pemuda, kelompok dan aliran yang mengkafirkan para penguasa dan lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang mereka dan juga bantahan-bantahannya. Dan Masya Allah di halaman ke-414 juga di sini Ustadz Yazid membahas tentang teguh di atas kebenaran dan merasa tentram di tengahnya serta tidak berubah-ubah. Di mana Ustadz Yazid di sini bilang bahwa teguh di atas kebenaran hingga meninggal dunia, tidak berubah-ubah, merupakan hasil dan buah yang paling penting daripada berpegang teguh dengan manhaj salaf. Karena ada di surat Al-Hud ya teman-teman ya, ayat ke-112 dikatakan bahwa maka tetapkanlah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi memang dikatakan bahwa teguh di atas agama adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, yang menyebut bahwa karunia adalah penjagaan terhadap nabinya dan para musuhnya, yang sangat bersemangat menebarkan fitnah terhadap beliau dengan segala cara. Karena dinukil juga dalam Al-Isra ayat ke-73 dikatakan, dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu agar engkau mengadakan yang lain terhadap kami, dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Wah ini Masya Allah teman-teman ya, bukunya ini nggak ada lain, nggak ada bukan. Kalau nggak Quran, hadis ya. Jadi memang semua yang ditulis di dalam buku ini adalah ada referensinya. Jadi tidak ada sama sekali yang katanya Ustadz Yazid, tidak ada perkataan daripada Ustadz Yazid sendiri, melainkan itu adalah hasil dari Al-Quran maupun Al-Hadis ya. Dan di sini juga diperingatkan bahwa di dalam surah Al-Hud ayat ke-120 itu dijelaskan di bawahnya bahwa kami teguhkan hatimu sehingga menjadi tentram teguh dan engkau menjadi sabar seperti kesabaran para rasul. Wah ini teman-teman bisa beli ya, bukunya ini bagus sekali ya teman-teman ya. Hampir semuanya ini bermanfaat untuk kita baca, dan ya sangat bagus. Di halaman terakhir di 418 itu dikatakan bahwa generasi akhir umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama, yakni para sahabat ya. Jadi teman-teman benar-benar jangan pernah percaya dengan apapun yang dikatakan oleh orang-orang itu yang mengatakan bahwa Ustadz Yazid mengkafir-kafirkan orang, karena di dalam buku ini tidak ada satupun kalimat Ustadz Yazid yang seperti itu. Teman-teman juga bisa cek video-video apakah ada Ustadz Yazid pernah mengkafirkan orang. Insya Allah sih nggak ada ya. Dan dengan membeli buku ini sebenarnya memang kita menjadi lebih semangat lagi ya untuk belajar supaya kita bisa jadi lebih baik. Syukron Ustadz Yazid sudah menulis buku Masya Allah ini.